Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Anisha, nomor BP 1911513003 dari jurusan Teknik Komputer. Seperti video-video sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan kembali terkait laporan akhir dari pelaksanaan praktikum OARCOM 2, yaitu sekarang modul 5. Jadi pada modul 5 ini yaitu terkait uniprocessor trace yang menggunakan aplikasi SMP Cech. Baiklah, berikut sudah saya tampilkan modul dari pelaksanaan praktikum ini. Langsung saja saya masuk ke dalam pelaksanaan praktikum. Jadi pada praktikum ini menggunakan aplikasi SMP Cech ini. Baiklah, jadi sebelumnya aplikasi SMP Cech ini merupakan simulator yang digerakkan untuk menganalisis dan pengajaran dari sistem memori Cech pada sebuah multiprosesor simetris. Langsung kita masuk ke percobaan yang pertama. Nah, pada prosedur yang pertama ini kita disuruh menginstal terlebih dahulu SMP Cech dan sebelumnya saya sudah menginstalnya. Kemudian kita disuruh menjalankan serta mengkonfigurasi sistem dengan karakteristik yang ada di sini. Yaitu yang pertama kita mengganti prosesor di SMP-nya ini sama dengan 1. Konfigurasi multiprosesor. Nah, di sini kita akan mengubah memory organization-nya menjadi SMP, nomor prosesornya yaitu menjadi 1, Snoopy protokolnya di sini diganti menjadi Messi, dan bus arbitration-nya di sini saya ubah menjadi random. Nah, lanjut untuk main memorinya, word wide bits-nya di sini tetap ya 16. Sementara untuk bloknya di sini saya akan menggantinya menjadi 16. Sehingga untuk blok memorinya saya ganti juga menjadi 8,192 dan untuk blok size-nya 32 byte dan untuk main memory size-nya 256 kilobyte. Terakhir kita ganti konfigurasi untuk cache-nya. Nah, terkait ini kita mengganti cache level di sini tetap untuk 1, sementara blocks in cache-nya di sini saya mengubahnya menjadi 128, cache size-nya tetap 4 kilobyte, mapping-nya di sini saya ubah menjadi fully associative, dan ini sudah seperti ini. Lalu kita oke, dan oke. Lalu saya lanjut lagi ke modul. Selanjutnya yaitu perintah untuk memperoleh misread dengan menggunakan memory trace untuk Hydro, NASA 7, CXP, MDLJD, IRCOM, WAV, SWM, dan UCOM. Langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu Hydro. Langsung saja untuk percobaan pertama yaitu Hydro ya. Di sini kita langsung open memory trace. Lalu di sini kita mencari trace. Lalu pilih untuk PRG. Nah, di sini sudah muncul yang akan kita lakukan percobaannya. Pertama, kita mencoba Hydro terlebih dahulu. Jangan lupa di sini kita checklist sehingga sudah ada tulisan Hydro pada trace file di sini. Oke. Nah, lalu view evolution-nya di sini sudah muncul. Langsung saja saya klik di sini untuk multiprosesor. Pertama kita akan mencoba untuk view text-nya terlebih dahulu. Di sini hits dan miss-nya. Lalu langsung saja kita lakukan complete di sini.
Lakukan execute. Lalu akan memproses seperti ini. Nah, di sini sudah selesai dijalankan dan sudah muncul hasilnya seperti ini. Maka di sini kita bisa melihat untuk hydro ini memiliki hits sebesar 85,190%, sementara untuk miss rate-nya ini sebesar 14,810%. Sini kita oke kan. Nah, kita lanjut untuk view lagi, tapi untuk grafiknya seperti ini. Lalu kita langsung untuk execute. Nah, seperti ini. Inilah hasil grafik dari multiprosesor dari Hydro. Selanjutnya yang kedua, kita kembali ke modul. Yang kedua yaitu untuk NASA 7. Seperti tadi lagi, kita open memory trace. Di sini kita pilih NASA 7, dan di sini kita checklist ulang agar trace filenya ini berubah menjadi NASA 7. Klik OK, kita langsung menjalankan evolution dari M3 prosesornya. Sini kita akan menjalankan yang teks terlebih dahulu. Langsung di sini untuk complete dan execute. Kita tinggal menunggu prosesnya. Nah, di sini sudah selesai untuk menjalankan prosesnya dan sudah keluar untuk final writebacks-nya. Oke, nah pada NASA 7 ini sudah keluar untuk hit rates-nya ini sebesar 84,636%, sementara untuk miss rates-nya 15,364%. Dan hasilnya ini kita bisa simpulkan berbeda dengan Hydro tadi. Ini kita close dan kita lanjut lagi untuk yang ketiga yaitu CXP. Sini kita checklist lagi. Lalu langsung kita jalankan untuk teksnya di sini. Ini kita lakukan complete dan langsung melakukan execute. Baiklah, setelah eksekusinya berhasil terjalani, final writebacks-nya sudah keluar seperti ini, seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini sudah terlihat untuk NASA untuk CXP di sini nilai hits rate-nya yaitu besar ya dari yang tadi 99,260%, sementara untuk miss rates-nya 0,740% di sini. Baiklah, kita coba selanjutnya untuk menjalankan grafik dari CXP ini. Ini complete, kita lakukan execute. Kita tinggal menunggu grafiknya selesai untuk dijalankan. Nah, seperti ini hasil dari grafik pengeksekusian CXP. Selanjutnya kita lanjut untuk MDLJD di sini. Seperti tadi ya caranya, kita langsung menjalankan di sini teks dan langsung melakukan complete execute. Seperti ini. Lalu kita tinggal menunggu hasil dari pengeksekusian multiprocessor evolution-nya. Baiklah, untuk
MDLJD-nya sudah selesai di-execute dan sudah keluar seperti ini. Lalu di sini sudah terlihat ya untuk hit rates-nya 85,220%, sementara untuk miss rates-nya hanya 14,780%. Selanjutnya kita akan melihat kembali evolution grafiknya terhadap MDLJD ini. Kita langsung complete execute. Inilah proses dari pengeksekusian grafik multiprocessor evolution-nya. Kita menunggu sampai prosesnya selesai. Nah, prosesnya sudah selesai dan di sini dapat dilihat kembali untuk hit rates-nya itu tadi sebesar 85,220% dan untuk miss rate di sini tuh hanya sebesar 14,780%. Baiklah, di sini saya akan mencoba sekali lagi untuk yang terakhir, yaitu untuk percobaan SWM. Di sini jangan lupa kita checklist. Oke. Ini kita jalankan kembali multiprocessor evolution-nya. Dan di sini kita ambil hit miss dan langsung kita complete execute seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, prosesnya sudah hampir selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk SWM di sini kita bisa melihat ya untuk hit rates-nya ini yang paling rendah yaitu 80,370%, sedangkan untuk miss rate-nya di sini tuh paling tinggi dari yang lain yaitu 19,630%. Selanjutnya kita bisa membuktikannya dengan melihat grafik dari multiprocessor evolution-nya di sini. Sini kita langsung complete execute. Kita menunggu grafiknya berjalan seperti ini. Dari grafik yang hampir berjalan ini, di sini sudah hampir kelihatan hit rates-nya sesuai dengan multiprocessor evolution text tadi. Nah, seperti ini hasil grafik dari multiprocessor evolution-nya dan sesuai ya. Selanjutnya saya akan kembali kepada modul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Pertama yaitu apakah semua program memiliki tingkat lokalitas yang sama? Di sini jawabannya tidak ya, karena setiap program itu memiliki tingkat lokalitas yang berbeda. Contoh yang tadi saja, Hydro memiliki hit rate sebesar 85, sekian persen, sementara untuk NASA 7 hanya 84, sekian persen, dan untuk SWM yang paling kecil yaitu 80,300-an persen. Lalu manakah program yang memiliki lokalitas terbaik dan terburuk? Nah, untuk program yang memiliki lokalitas terburuk, seperti yang saya bilang tadi, yaitu program SWM, karena program SWM itu memiliki tingkat hit rates-nya itu yang paling kecil, yaitu 80,370%, sedangkan miss rate-nya itu yang paling tinggi, yaitu yang bernilai 19, sekian persen. Selanjutnya, apakah menurut saya perancangan sistem memori yang memanfaatkan lokalitas program tertentu dapat meningkatkan kinerja sistem? Itu jawabannya iya, karena semakin bagus tingkat lokalitas itu, maka akan meningkatkan kinerja sistem. Jadi ketika semakin tinggi nilai hit rates-nya, maka kinerja sistem ini yang dihasilkan akan lebih baik dibandingkan perancangan yang memiliki nilai hit rates yang lumayan rendah.
Selanjutnya yaitu selama pengembangan percobaan, kita dapat mengamati secara grafis dan secara umum. Jadi bagaimana miss rate menurun ketika pelaksanaan program berjalan maju. Kenapa? Yaitu karena di saat hit rates-nya naik, jadi di saat itu program akan menjalankan di semua percobaan, mid rates-nya itu akan menurun juga secara drastis dari 100% hingga sampai di bawah 20%. Jadi hal ini dapat disimpulkan karena program berjalan, hit rates ini memiliki jumlah yang lebih banyak daripada miss rates-nya. Jadi selama proses berlangsung, hit rates dan miss rates di sini akan semakin banyak. Tetapi jika dilihat pada grafik seperti yang tadi ditampilkan, maka kenaikan hit rates itu dan mid rates akan berimbang sehingga grafiknya menjadi mendatar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.